Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Prasetya, berasal dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 1931040011. Di sini saya akan menjelaskan tugas atau hasil dari pekerjaan saya, yakni sejarah, pengertian, dan hakikat psikologi melalui persentase PowerPoint dalam mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga, yang dimana dosen pembimbing Dr. Ahmad Adil MPD. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama itu ada sejarah psikologi olahraga. Yang pertama ada perkembangan psikologi olahraga internasional. Perkembangan psikologi olahraga di dunia psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh William Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Kostem, dalam Sudipyo Setbroto, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan atau applied psikologi di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkannya sebuah psikologi olahraga. Yang selanjutnya itu adalah orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga, yakni adalah Norman Triple, yakni psikologi dari Indian University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplet, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Pada tahun 1899 oleh A.W. Scribtuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana para penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Selanjutnya ada George Wefitz. Pada tahun 1895 atau 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychological Review. Fitz telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketetapan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William J. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Reaction, and Dance, bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of musical strength. Coleman Robert Griffith pada tahun 1918 telah memulai mengadakan penelitian di University Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informal mengenai faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam olahraga bola basket dan sepak bola. Mitsuo Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activity and Sport. Selanjutnya pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga.
Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di University Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai di 1941, Coleman Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Psychology of Coaching pada tahun 1926 dan Psychology of Athletics pada tahun 1928 dan tahun 1938 ia menjadi psikolog cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 itu di Roma, Italia, dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di beberapa negara di dunia. Nah, pada tahun 1967 ini diselenggarakan pertemuan pertama North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity atau biasa disebut NASPSPA tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Correction and Dance atau biasa disebut CAHPERD didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology atau biasa disebut CSPLSP pada tahun 1975. Divisi dari American Health Physical Education, Correction and Dance atau biasa disebut AAHPERD resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Selanjutnya, pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA atau Amerika. Ya, itu adalah negara Amerika. Pada tahun 1992, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sport Psychology atau biasa disebut AISSP yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di negara kita yakni Indonesia. Nah, kita masuk ke bagian kedua dalam perkembangan olahraga, yakni perkembangan psikologi olahraga yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia ini kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert M. Singer, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dan University of Florida pada tahun 1997. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat teras KONI pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games tersebut. Nah, kita lanjut di bagian ini. Menurut Mount P. Setyadharma dalam Singgi dan Gunarsa, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada prakteknya kegiatan para psikolog dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikolog Olahraga atau biasa disingkat IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau biasa disebut HIAMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999.
dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketuai oleh Monty P. Setyadharma. Akan tetapi, Singgi D. Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis pada sejak tahun 1967. Dan sejak saat itu banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun di tingkat internasional juga. Selanjutnya pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rameser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Rumeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya, psikolog Mirna R. Soekasa juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mirna R. Soekasa adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membangkitkan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya. Nah, ini dia. Tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, ini ada 3 pusatnya olahraga atau pusatnya sebuah olahraga. Pertina dan Perpani menggunakan psikologi untuk secara aktif berperan membina atlet baik untuk memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI pusat pun memperbentukan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Pada saat pelaksanaan SEA Games di Jakarta tahun 1997, tercatat ada 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yakni yang pertama ada Singgi D. Gunarsa, yang kedua ada Monty P. Setyadharma, yang ketiga ada Enoch Markum, dan yang keempat ada Mirna R. Soekasa, yang kelima ada Surastuti Nurdadi, yang keenam ada Rosa Hertanimina, yang ketujuh ada Faisal, yang kedelapan ada Latif, yang kesembilan ada Gunawan, yang ke-10 ada Wardani, dan yang 11 ada Ari Prawoto, 12 Ning, dan yang ke-13 yang terakhir itu ada Wismaningsih. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi, evaluasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental serta terapi. Kita masuk ke bagian B, penelitian tentang psikolog olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Yang pertama ada Partington dan Xiang pada tahun 1992. Penelitian terhadap 171 olahragawan mahasiswa dan pelajar dengan umur antara 17 sampai 25 tahun. Ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam yang pertama, kemampuan dan sikap pemain. Yang kedua, ada sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis. Yang ketiga, ada sifat hubungan antara manusia dan dari pelatih. Yang keempat, ada integrasi tugas. Yang kelima, ada kohesivitas sosial dari tim. Dan yang terakhir itu ada identitas sebuah tim. Selanjutnya yang kedua itu ada Weinberg pada tahun 1993.
Goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas bertanding, dan juga tugas situasi bertanding. Yang ketiga, ada Safis pada tahun 1994. Faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olahragawan-olahragawan yang akan mengikuti sebuah pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur dan dapat mengganggu prestasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada Aichel 1995 meneliti fenomena social loafing, pemalasan sosial. Pada olahragawan dayung beregu putri sebanyak 6 olahragawan ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood oleh olahragawan tersebut. Semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olahragawan, maka semakin banyak juga terjadi pemalasan sosial. Selanjutnya ada Hollander, Meyer-Uns. Hollander, Meyer-Uns. 1995, latihan yang berlebihan atau overtraining memberi dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Atau latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Selanjutnya ada Davis, Haas, dan Baker 1995 menganalisis eksperimen and triplet dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam tersebut dinamakan faktor-faktor dinamogenik. MC Chair, White and Perset. Penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat tentu sedikit. Selanjutnya ada Cons, Howard, and Warlord pada tahun 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 hingga sampai 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan, yakni 46,4%, dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi, perlu dicatat juga bahwa 51,8% itu dari pelanggaran disiplin dalam peminum alkohol. Itulah dia presentasi yang sempat saya bawakan, PowerPoint yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.